Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes yang akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Pemerintah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad dari 19 Oktober menjadi 20 Oktober 2021 sebagai langkah antisipasi munculnya kasus baru COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, aparatur sipil negara atau ASN dilarang cuti bersama dan bepergian keluar kota pada 18-22 Oktober 2021. Larangan tersebut tertuang dalam SE Menteri Pan-RB nomor 13 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau cuti pegawai ASN selama libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi COVID-19. Meski begitu, larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi dalam satu wilayah aglomerasi untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO. Disebutkan dalam surat edaran tersebut, ASN yang melanggar akan mendapat sanksi berupa hukuman disiplin. Pemberian hukuman disiplin ini mengacu pada PP nomor 53 tahun 2010 dan PP nomor 49 tahun 2018. Dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dijelaskan tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan bisa berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan jenis hukuman disiplin sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan tingkat pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sementara hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat. BNNK Karawang berhasil mengamankan 26.805 gram ganja kering diselundupkan melalui jalur laut pantai utara Karawang, Jawa Barat. Dengan diungkapkannya ganja 26 kg ini, BNNK Karawang berhasil menyelamatkan 26.805 jiwa dengan asumsi 1 warga 1 gram. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat Brigjen Pol Beni Gunawan pada Kamis 14 Oktober 2021 mengatakan, pengungkapan bermula ketika BNNK Karawang memetakan jalur laut pada 30 Agustus 2021. Kemudian petugas mendapatkan informasi dari warga tentang adanya peredaran narkoba jenis ganja melalui jalur laut. Setelah diselidiki, kemudian dilakukan penggerebekan di salah satu rumah terduga pelaku. Ketiga pelaku AN, JN, dan RB kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 karung yang berisi ganja seberat 26.805 kg ganja yang disimpan di samping rumah. Pergerakan pencegahan dilakukan BNNK Karawang dengan membuat desa bersih narkotika atau bersinar. Pembinaan dilakukan secara langsung pada masyarakat pesisir di daerah bersinar. Baim Wong dan kakek Suhut sudah sepakat untuk berdamai tanpa diabadikan dalam konten ataupun disaksikan awak media. Hal itu disampaikan oleh Edi Prasetyo selaku Ketua Umum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia atau PADI yang hadir menyaksikan perdamaian tersebut. Baim datang langsung ke kediaman kakek Suhut untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah yang ada. Edi menuturkan bahwa Baim bertemu dengan kakek Suhut. Ia menjelaskan kejadian tempo hari hanya kesalahpahaman. Baim pun meminta maaf secara langsung pada kakek Suhut atas apa yang sudah terjadi beberapa hari lalu. Aksi Baim Wong menegur kakek Suhut dalam konten YouTube menuai kontroversi. Banyak yang membela kakek Suhut dan menyalahkan Baim atas tindakannya itu. Dukungan pun berdatangan pada kakek Suhut, termasuk dari Nikita Mirzani yang sempat berseteru dengan Baim Wong. Jawa Barat kembali menyabet medali emas di PON 20 Papua. Kali ini giliran cabur karate nomor Komite Beregu yang menambah keping medali emas untuk Jawa Barat. Karateka Jawa Barat berhasil mengalahkan DKI Jakarta di partai puncak dengan skor 25-15. Prestasi ini semakin spesial bagi karate Jawa Barat karena berhasil mempertahankan medali emas dari PON 2016 lalu saat Jawa Barat yang jadi tuan rumah. Lanjutnya, keberhasilan mengalahkan DKI Jakarta di partai puncak tak lepas dari strategi khusus. Iswan menyebut pihaknya telah membaca peta kekuatan lawan sehingga bisa mengatur siapa saja atlet yang akan dipertemukan untuk melawan atlet DKI Jakarta. Sementara itu sebagai pelatih, Iswan menjelaskan pencapaian luar biasa ini akan sulit untuk diraih di PON berikutnya. Selain itu melalui PON Papua dirinya menyebut banyak hal yang perlu dievaluasi agar atletnya bisa memperkuat pelatnas. Tak hanya itu, ia pun menyebut adaptasi di venue yang panas menjadi pelajaran bagi timnya untuk memudahkan adaptasi di kemudian hari jika bertemu dengan lokasi yang panas.
Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus dengarkan Tribun News Podcast di Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit undur diri, sampai jumpa. Tribun News Today.